Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali belajar renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk kami mendengar kehendak Tuhan lewat renungan Manarema pagi ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar karakter kerendahan hati. Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang bernama Hilder Kamara, seorang biarawan yang dapat disejajarkan dengan Mother Teresa, pernah menulis demikian. Ketika saya pergi keluar dan melihat orang banyak bertepuk tangan dan tersenyum kepadaku, saya memandang Kristus dan berkata, Tuhan, ini adalah sorak-sorai untukmu ketika engkau memasuki Yerusalem. Saya hanyalah keledai kecil yang kau gunakan. Pada umumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah popularitas memang tidak mudah untuk menilai diri dengan tepat dan menjadi rendah hati. Tetapi tidak demikian halnya bagi Hilder Kamara dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak Imam Sakaria dan Elisabet, pasangan suami istri dengan garis keturunan imam. Lukas 1 ayat yang ke-5. Ia menjadi istimewa karena kelahirannya diberitakan oleh malaikat, dan ia menjadi pelopor bagi kedatangan Tuhan. Sungguh tugas yang sangat mulia. Pelayanannya sungguh terbukti ketika ia hadir di tengah masyarakat Yahudi. Banyak orang datang kepadanya untuk mengaku dosa dan dibaptis. Matius 5 ayat 3-6. Meski demikian, segala keistimewaan itu tidak membuatnya menjadi sombong. Tetapi ia tetap memperlihatkan kerendahan hati dalam pelayanannya. Dalam pelayanannya kepada orang banyak, ia selalu merujuk pemberitaannya kepada figur Mesias yang akan datang di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bahkan kerendahan hatinya juga terwujud dalam penampilan fisiknya. Ia tinggal di padang gurun, berpakaian jubah bulu unta, makan belalang dan madu hutan. Banyak hal dalam diri Yohanes Pembaptis yang pantas dibanggakan, tetapi tidak membuatnya sombong dan besar kepala. Yohanes menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan, suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan datangnya Sang Juru Selamat. Tahukah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter apa yang masih akan kita bawa sampai ke sorga? Pernahkah kita berpikir, kira-kira karakter seperti apa yang masih berlaku di sorga? Pengharapan? Tidak. Karena kita sudah memiliki banyak dari yang kita inginkan. Iman? Tidak juga. Semua hal yang telah kita yakini akan digenapi ketika kita sampai ke sorga nanti. Kemurahan hati? Tidak. Di sorga tidak ada penderitaan, tidak ada kekurangan, tidak ada kelaparan, tidak ada ketelanjangan, dan tidak ada aniaya lagi. Simpati? Tidak. Karena di sorga tidak ada air mata lagi. Hanya satu karakter yang masih harus kita bawa dari bumi sampai ke sorga nanti adalah karakter kerendahan hati. Di sorga karakter kerendahan hati masih berlaku.
Sebab jika kita kehilangan karakter ini, maka bisa jadi nasib kita akan sama seperti Lucifer, malaikat yang diusir dari tahta Allah karena kesombongannya. Kerendahan hati itu adalah karakter yang tidak mengenal musim kedaluwarsa. Meski kita sudah sampai di sorga nanti, adalah bijak jika selama berada di bumi ini kita melatih diri kita mempersiapkan diri kita terus hidup dalam kerendahan hati. Sayangnya lebih mudah bagi kita untuk sombong daripada memiliki kerendahan hati. Itu sebabnya jangan kaget kalau banyak orang yang akhirnya gagal masuk ke dalam kerajaan sorga nanti karena tidak memiliki sikap rendah hati. Sikap rendah hati masih diperlukan, masih berlaku sampai di sorga nanti. Sebab itu mari kita jaga hidup ini tetap dalam kerendahan hati supaya kita tidak terjebak dalam dosa kesombongan. Banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan kerendahan hati. Apa saja itu? Keberhasilan, kemenangan, kekayaan, kepandaian, hikmat, pengalaman, popularitas, kelebihan yang kita miliki lebih dari orang lain. Hal-hal seperti itu bisa membuat kita menjadi sombong. Sebab itu mari kita tetap waspada. Sebab banyak jebakan-jebakan dalam kehidupan ini yang membuat kita bisa jatuh. Mari jujur dan bagaimana kita menilai diri kita selama ini. Mari tetap ingat bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Tuhan sudah mengingatkan kita, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pelihara karakter kerendahan hati, karena firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Dalam kitab Wahyu kita bisa melihat 24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya dan sujud menyembah kepada anak domba. Lalu siapa kita kalau kita memegahkan apa yang ada yang merupakan karunia dan pemberian daripada Tuhan. Tuhan menolong kita biar karakter ini tetap ada dalam kehidupan kita. Apapun yang bisa kita lakukan, biar semua kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan dan kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami sadar lebih mudah kami jatuh dalam dosa kesombongan daripada kami hidup dalam kerendahan hati. Itu sebabnya firman-Mu terus mengingatkan kami dan meteraikan firman-Mu ini supaya yang menyampaikan dan yang mendengar sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan kebenaran firman ini. Terima kasih, hamba berdoa. Berkati aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biar tangan-Mu menyertai tangan kami. Karena kami percaya ketika tangan-Mu menyertai tangan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuatnya jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.